Selamat pagi Anda semuanya. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, sebelumnya kita akan nanti lagu Indonesia Raya. Anda bisa sempurna. Kamu memperhatikan apa ajarnya? Katakan kalau sudah jelas ya, bahan ajarnya ya, medianya. Sudah jelas terlihat? Sudah, Pak. Oke. Materinya adalah tentang integrasi antar aplikasi Office. Ini kompetensi intinya, kompetensi 3 KI 3-nya tentang pengetahuan, di mana Anda akan memahami, menerapkan, menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural dalam bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4-nya ini adalah keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Ini KI-nya ya. KD-nya, membuat sebuah file yang mengandung teks, gambar, data dalam bentuk tabel atau chart grafik dengan menentukan format yang paling optimal dan menggabungkan objek-objek dari file aplikasi lain. IPK-nya menyusun proposal dan laporan dengan integrasi berbagai objek di dalamnya. Nah, tujuannya nanti ketika kalian belajar ini, tentu Bapak berharap kalian terampil menyusun proposal dan laporan dengan berbagai objek di dalamnya, sehingga kalian dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, kreatif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, hal-hal yang perlu Anda perhatikan nanti di sini perlu kerjasamanya ya. Dalam artian nanti Anda harus menunjukkan selalu sikap disiplinnya ya. Oke, silakan Anda sekarang memperhatikan materinya. Di sini kalian silakan mengamati video ini.
Oke. Membuat laporan, siapa takut? Ayo, Ki Hajar. Nah, Ananda, tanggal 20 Mei kemarin ada peluncuran program Ki Hajar, ya. Nanti Ananda bisa melihatnya di kihajar.kemdikbud.go.id. Di situ ada 3 program Ki Hajar yang Anda bisa ikuti, yaitu Ki Hajar STEM, Ki Hajar Explorer, dan Ki Hajar TikTok. Oke, setelah Anda memperhatikan tadi video ini, silakan Anda melakukan diskusi. Pernahkah misalkan mau berbagi pengalaman, pernah membuat laporan atau proposal? Silakan, ada yang pernah? Atau membuat makalah gitu? Pernah, Pak. Ya, gimana? Dalam tugas apa tuh? Coba ceritakan, Erwin. Tugas makalah bahasa Indonesia sekolah, Pak. Ada mengalami kendala ketika tugas sekolah? Pas bikin daftar isinya harus manual gitu, Pak. Oh, daftar isi ya? Oke. Mungkin ada yang lain? Halo? Ya, kayaknya yang lain belum pernah buat ya? Kalista belum pernah buat ya? Kalista? Pernah, Pak. Buat apa itu? Nggak apa-apa, Bu. Oh, sama ya, makalah semua ya. Selain makalah, ada pernah buat proposal atau laporan sini? Oke, kalau nggak ada ya. Tapi apakah Anda pernah membuat yang hanya membuatnya itu hanya di apa ya, di Word aja ya, Erwin? Atau ada campuran dengan Excel? Ya, kayaknya masih ini ya, di Word aja ya. Oke. Nah, kali ini adalah kita membuat proposal. Jangan integrasi berbagai objek di dalamnya ya. Nah, apa itu integrasi? Ini contohnya gambarnya ya. Di sini ada sebuah file yang lingkaran besar. Dalam lingkaran file ini ada Word-nya, ada Excel-nya, dan ada PowerPoint-nya. Itu ya. Dari sini kita dapat ketahui integrasi itu adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Nah, tujuan integrasinya aplikasi Office untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi. Contohnya presentasi menampilkan grafik atau tabel, gitu ya. Atau yang lain kita ada buat filenya di Word, tapi menampilkan datanya di Excel, gitu ya. Selanjutnya, konsep kedua yang Anda harus pahami adalah konsep daripada proposal dan laporan itu sendiri. Nah, konsepnya sederhana seperti ini. Pembuatan proposal itu sebagai bentuk suatu perencanaan kegiatan sebelum memulai kegiatan. Sementara laporan sebagai bentuk umpan balik setelah kegiatan selesai. Tentu nanti ketika Ananda setelah dari tamat SMA Negeri 1 ini kan ada yang kuliah ya, ada yang kerja. Nah, tentu yang namanya proposal itu tidak akan lepas kalau Ananda kuliah. Pertama dalam hal untuk menyusun skripsi kelak nanti. Di situ akan membuat proposal skripsi dulu. Nah, setelah itu akan ada yang namanya kegiatan. Dan dari kegiatan itulah Ananda akan membuat laporan sebagai umpan balik ketika kegiatan itu selesai, gitu ya. Nah, berbicara proposal, ini ada bagian-bagiannya atau sistematika proposal. Secara umum hanya ada 5, yaitu judul proposal, pendahuluan, isi proposal kegiatan, adanya estimasi biaya. Ini bisa juga dikatakan biaya yang diperlukan ya, biaya yang diperlukan atau anggaran. Terakhir adalah penutup. Nah, setelah nanti Ananda melakukan ini, silakan Ananda cari informasi di internet tentang contoh proposal, ya. Sambil untuk latihannya, setelah melihat contoh proposal itu, Ananda menganalisa
dan tuangkan ke dalam ini 5W 1H itu ada di LKPD yang tadi Bapak share di grup ya. LKPD-nya. Nanti Ananda analisa dengan masukkan sini 5W 1H lalu analisa yang lain ya. Nah, dari sini setelah nanti selesai Ananda membayangkan kegiatan itu sudah selesai, lalu Ananda mencoba membuat laporan praktekkan langsung. Kemudian nanti isi LKPD ini lengkapi dilengkapi LKPD-nya ya. Haris, Charlie. Jadi kita bisa menggabungkan Microsoft PowerPoint sama Word sama Excel bergabung dengan bersama-sama. Ya, artinya nanti Ananda bisa mengintegrasikannya ya. Dari situ juga salah satu contoh nanti dalam hal ini adalah Ananda bisa membuat proposal dan laporan ya. Nanti teknis di lapangannya nanti kita akan membuat khusus bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar tadi ya. Oke. Nah, setelah tadi ada integrasi, memahami integrasi, Anda juga harus pahamkan tentang sistematika dari penyusunan proposal itu sendiri, lalu langkah-langkah dalam membuat laporan. Maka dengan demikian, Anda bisa terampil nanti dalam membuat proposal dan laporan dengan berbagai objek di dalamnya ya. Oke, untuk mengakhirinya, silakan Erwin pimpin dalam doa. Ya, Pak. Ya, silakan pimpin dalam doa. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Erwin, terima kasih. Tetap sebelum live, tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Kita tetap bantu pemerintah dalam hal melawan COVID-19. Tetap menggunakan masker kalau keluar. Lalu selalu jaga jarak, hindari kerumunan, lalu sering-seringlah mencuci tangan. Sekian Anda semua bisa dipahami. Nanti silakan lengkapi bahan ajarnya di situ ada tesmatif sama LKPD-nya. Ada penilaian diri dan penilaian teman sebaya ya. Oke, itu saja. Pak Prancis,